kehidupan Amir Mahmud. Amir Mahmud lahir pada 21 Februari 1923 di Cimahi, Jawa Barat. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara, dan ayahnya bekerja untuk sebuah perusahaan publik di bawah pemerintah kolonial Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1940, Amir Mahmud mulai memikirkan karir yang akan ia lakukan. Pada tahun 1941, ia mengambil kursus topografi, meskipun tidak pernah datang untuk itu. Audio Jungle. Pada 11 Maret 1966, Soekarno menggelar rapat kabinet dan mengundang Amir Mahmud untuk menghadirinya. Sebelum pertemuan tersebut, Soekarno bertanya kepada Amir Mahmud tentang situasi aman atau tidak. Amir Mahmud menjawab aman. Soekarno kemudian memulai pertemuan yang ditandai oleh ketidakhadiran Soeharto. 10 menit pertemuan berlangsung, Amir Mahmud didekati oleh Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Resimen Takrabirawa. Sabur mengatakan bahwa ada pasukan yang tidak kenal di luar. Amir Mahmud mengatakan pada Sabur untuk tidak khawatir tentang hal itu. Menit kemudian, Sabur mengulangi pesannya tadi. Kali ini ia memberitahu Soekarno juga. Bersikeras bahwa Soekarno akan aman, Amir Mahmud membahas opsi pengamanan dengan Presiden dan memutuskan bahwa Bogor akan menjadi tempat yang cukup aman untuk menghindari situasi tegang. Soekarno kemudian mulai mendiskusikan pilihan dengan Basuki, Jusuf, dan Amir Mahmud, sebelum akhirnya meminta mereka bagaimana ia bisa mengurus situasi. Amir Mahmud menyarankan agar Soekarno memberi Soeharto beberapa kekuatan dan memerintah Indonesia dengan dia sehingga semua dapat diamankan. Pertemuan tersebut kemudian dibubarkan, lalu Soekarno mulai mempersiapkan sebuah keputusan presiden. Pertemuan itu ditunda setelah Soekarno berangkat ke Bogor dengan helikopter, dan Amir Mahmud telah bergabung dengan Mayor Jenderal Basuki Rahmat, yang merupakan Menteri Dalam Negeri, dan Brigadir Jenderal Muhammad Jusuf, yang merupakan Menteri Perindustrian. Jusuf menyarankan bahwa 3 dari mereka pergi ke Bogor untuk menyediakan dukungan moral bagi Soekarno. 2 jenderal lainnya setuju dan bersama-sama ke Bogor setelah meminta izin Soeharto.
Menurut Amir Mahmud, Soeharto meminta 3 jenderal untuk memberitahu Soekarno tentang kesiapan untuk memulihkan keamanan harus dari perintah Presiden. Di Bogor, 3 jenderal tersebut bertemu dengan Soekarno, dan sekali lagi Amir Mahmud berkata kepada Soekarno bahwa situasi aman. Soekarno menjadi marah padanya, bertanya bagaimana bisa situasi akan aman ketika protes sedang terjadi. Saat senja, dekret yang akan menjadi Super Semar itu akhirnya disiapkan dan menunggu tanda tangan Soekarno. Soekarno memiliki beberapa menit keraguan terakhir, tetapi Amir Mahmud, 2 jenderal lainnya, dan lingkaran dalam Soekarno di kabinet yang juga telah membuat perjalanan ke Bogor mendorong dia untuk menandatangani. Soekarno akhirnya menandatangani dan menyerahkan Super Semar ke Basuki yang akan diteruskan kepada Soeharto. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Amir Mahmud diminta untuk membaca Super Semar dan tampak terkejut mengetahui bahwa isi surat itu adalah penyerahan kekuasaan ke Soeharto. Dia kemudian mengklaim bahwa Super Semar adalah keajaiban. Pada 13 Maret, Soekarno memanggil Amir Mahmud, Basuki, dan Yusuf. Soekarno marah karena Soeharto telah melarang Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan 3 jenderal mengatakan Super Semar tidak mengandung instruksi tersebut. Soekarno kemudian memerintahkan untuk membuat sebuah surat untuk memperjelas isi dari Super Semar, tetapi tidak ada yang pernah datang selain dari salinan-salinan yang mantan Duta Besar Kuba A.M. Hanafi kumpulkan. Pada tahun 1982, Amir Mahmud terpilih sebagai Ketua MPR dan seperti semua pimpinan MPR lainnya, ia juga merangkap sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Amir Mahmud memimpin sidang umum MPR 1983 yang menghasilkan Soeharto terpilih untuk masa jabatan keempat sebagai presiden dengan Umar Wirahadikusuma terpilih menjadi wakil presiden. Di bawah kepemimpinannya, MPR juga menganugerahi Soeharto gelar Bapak Pembangunan atas apa yang telah diraihnya. Di DPR, Amir Mahmud memimpin lewat Undang-Undang Reorganisasi Struktur MPR, DPR, dan DPRD. Menetapkan aturan untuk partai politik dan meletakkan pedoman untuk referendum. Pada tahun 1942, pemerintah kolonial Belanda dikalahkan oleh tentara Kekaisaran Jepang, dan Indonesia berada di bawah pendudukan Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1943, dengan gelombang perang mulai berbalik melawan mereka, Jepang mendirikan Pembela Tanah Air atau PETA. PETA merupakan kekuatan tambahan yang berisi orang Indonesia dan dirancang untuk meningkatkan jumlah pasukan untuk Jepang dan membantu mereka dalam melawan Amerika Serikat yang memutuskan untuk menyerang Jawa. Amir Mahmud bergabung dengan PETA dan menjadi komandan peleton. Cadangan Umum Angkatan Darat atau CA2 dan Irian Barat. Setelah ia menyelesaikan kursus sekuatnya, Amir Mahmud diangkat menjadi Wakil Kepala Staf CA2. CA2 yang selanjutnya akan menjadi Kostrat adalah kekuatan strategis yang dirancang untuk bersiap setiap saat, sehingga dapat mudah dipanggil selama kasus darurat nasional. CA2 saat itu pun dipimpin oleh Soeharto. Kodam 5 Jaya. Pada bulan Desember tahun 1965, Amir Mahmud diangkat Panglima Kodam 5 Jaya.
dan dia sekarang bertanggung jawab untuk keamanan Jakarta dan sekitarnya. Penunjukan Amir Mahmud datang pada titik penting dalam sejarah Indonesia, dan selama pengangkatannya itu, Soeharto mulai mengumpulkan dukungan politik dan momentum untuk menantang Soekarno. Amir Mahmud, seperti kebanyakan rekan Angkatan Darat lainnya, melemparkan dukungan mereka di belakang Soeharto. Pada awal tahun 1966, popularitas Soekarno menurun, cukup bagi orang untuk secara terbuka menentang dia melalui sarana protes. Jenderal Amir Mahmud. Jawabannya adalah pada hakikatnya dalam negara demokrasi seperti halnya dengan negara saudara juga, demonstrasi diakui sebagai salah satu cara untuk menyatakan pendapat. Demonstrasi para pemuda KAPI mempunyai landasan yang positif sesuai dengan kemurnian jiwa pemuda, ialah sebagai manifestasi dari hati nurani rakyat. Kita semuanya selalu harus ikut menjaga agar kemurnian jiwa pemuda tersebut dapat selalu dipertahankan. Amir Mahmud menikah dengan Siti Khadijah dan ia memiliki dua anak, Anun Badaria dan Bambang Permadi Amir Mahmud. Ketika Siti meninggal, dia menikah lagi dengan Sri Hardani Sadat Siswojo. Amir Mahmud pensiun setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Ketua MPR atau DPR. Beliau meninggal pada tanggal 21 April 1995 di usia 72 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. A few moments later. 1, 2, 3.
Iya. Caca, Mama Caca halo. Halo. Udah sok baik. Atas sih. Ini yang catok kan. Ah, sakit. Tag ketiga. Ketiga. Lebih sih. Iya ya. Cing Caca. Udah, Cak. Kesana naon? Aing nggak sedih-sedih. Tuh. Ada cokot dengan Sok, ayo, Cak. Jalan dengan kameramen. Saya nikahkan dan kawintan